Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Mari diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa Ia mengandung dari Roh Kudus. Selamat Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, intensi doa kita untuk perayaan Ekaristi ini, kita mendoakan mohon rahmat kesembuhan seorang ibu dan seorang bapak yang sedang sakit, dan juga Angela Desianti yang sedang dirawat di rumah sakit. Juga mendoakan bagi sebuah keluarga yang sedang membutuhkan doa-doa untuk tantangan kebersamaan dan keharmonisan hidup. Kita juga mendoakan mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi Monica Teni Lukito yang akan bertugas di Sulawesi. Semoga selalu sehat dan dalam berkat dan bimbingan Tuhan. Hari ini kita juga mendoakan dalam doa kita Pastor Barnabas Nono Juwarno yang berulang tahun ke-48 dan juga Pastor Heri Sailan OSC yang berulang tahun ke-41. Semoga mereka semua selalu dalam berkat, bimbingan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini kita akan mendengarkan dalam bacaan-bacaan tentang dari kitab Nabi Elia, kitab Raja-Raja, tentang kisah janda di Sarfat yang memberikan miliknya yang terakhir kepada Nabi Elia, utusan Allah. Habislah semua apa yang menjadi hartanya, tinggallah hanya harapannya kepada Tuhan. Maka ia pun diganjar dengan rezeki yang berlimpah. Dengan demikian ia pun menjadi penunjuk jalan untuk menjadi garam dunia dan cahaya terang bagi manusia, sebagaimana juga disampaikan dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, Engkau menghendaki semua orang menerima rezeki
dan dihidupi oleh sabda Yesus, Sang Nabi Agung. Kami bersyukur atas semuanya itu, tetapi mohon, berkenanlah Engkau menjadi pegangan andalan hidup kami, dalam hidup maupun kematian kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu, dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, "Siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita?" Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku,
lebih banyak daripada yang mereka berikan di saat mereka kelimpahan gandum dan air. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatan yang baik dan memuji Bapa-Mu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda, "Kalian ini adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, masih dalam konteks khotbah di bukit yang kemarin juga kita dengarkan dan kita lanjutkan hari ini. Yesus mengingatkan tentang pentingnya pengaruh. Kalau pengaruh tadi analog dengan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama, yaitu bahwa bahan atau tepung itu menjadi berkat bagi janda di Sarfat dan kemudian berlimpah karena berkat Elia. Dan garam itu yang kita miliki sebagai pengaruh itu juga dapat terjadi, dapat mempengaruhi orang lain karena Yesus. Ada dikenal istilah sekarang, mungkin juga kita sekalian mendengarnya, influencer atau motivator atau apapun semuanya, yang seringkali memang ukuran dunia menjadi begitu hebat. Influencer ini tidak ada hubungannya dengan influenza, saya kira. Saling memberi pengaruh yang baik, positif, menguatkan, meneguhkan, dukungan semangat, sungguh merupakan sebuah potensi yang sangat dibutuhkan anugerah dari Allah bagi kehidupan kita. Seperti Yesus yang memberikan, melihat potensi para murid dengan segala keterbatasan. Para murid itu orang-orang yang menurut saya itu kurang berpendidikan, tetapi pengaruhnya sampai sekarang menjadi begitu hebat. Para murid ini dengan segala keterbatasan sungguh menjadi anggota-anggota murid-murid Yesus dan juga tentu gereja kudusnya yang kita melanjutkannya sampai saat ini. Marilah dengan kekuatan sabda Tuhan ini kita pun menjadi bagian dari pengaruh dan keterlibatan yang sungguh dengan segala kemampuan, segala keterbatasan kita menjadi bagian dari karya keselamatan Allah.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, semoga lapar kami akan kebahagiaan Kau puaskan dalam diri Yesus Putramu, dan jangan sampai kami kehilangan Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu Kau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, yang merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji memuliakan Dikau, sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan pada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak
menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalian ini cahaya dunia, hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya kehidupan, jadilah cahaya hidup kami. Jadilah sukacita seluruh umat manusia, agar kami semua meluhurkan nama-Mu yang kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. atas kalian seluruh rencana dan perjalanan hidup kita hari ini diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diurus. Amin.